Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai bab 3 rasio, subbab 3.2 skala. Materi skala ini akan terbagi menjadi 3 video ya. Video yang pertama mengenai proporsionalitas dan faktor skala, video kedua mengenai rasio ekuivalen, dan video ketiga mengenai skala. Tujuan pembelajaran pada subbab 3.2 ini yaitu menggunakan faktor skala untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rasio. Yang kedua, menghubungkan rasio ekuivalen dengan proporsi dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Proporsionalitas dan faktor skala. Pertanyaan pemantiknya, apa yang membuat kedua foto ini kurang pas dilihat? Nah, pada foto pertama kita lihat bahwa foto ini terlalu memanjang ke samping, sehingga terlihat kurang pas dilihat. Kemudian untuk foto kedua, foto ini terlalu memanjang ke atas, sehingga kurang pas dilihat. Nah, bagaimana hubungan antara rasio ekuivalen dengan proporsionalitas dalam penyelesaian masalah sehari-hari? Nah, akan kita bahas pada video yang pertama ini. Proporsionalitas. Dua buah gambar dikatakan proporsional jika memiliki rasio yang sama. Proporsional itu adalah bentuk yang pas ya. Jika memiliki rasio yang sama, maka dua gambar tersebut kita katakan proporsional. Nah, kita memiliki gambar A, B, C, D, masing-masing ada ukurannya. Ukuran panjang dan lebarnya ada masing-masing di tabel ini. Yang akan kita cek adalah rasionya. Pertanyaan yang A, gambar mana yang sebanding atau proporsional dengan gambar A? Berarti gambar A ini adalah sebagai acuannya. Nah, kita ingin menentukan gambar A, B, C, atau D yang merupakan proporsionalitas dengan gambar A. Oke, baik, kita tentukan rasio dari gambar A. Gambar A panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm, maka rasionya panjang banding lebar yaitu 10 banding 8. Masing-masing bisa kita perkecil dibagi 2, 10 dibagi 2, 5, 8 dibagi 2, 4, maka rasionya 5/4 ya, gambar yang A ini. Nah, sekarang kita cari gambar B. Rasionya adalah 10/12. 10/12 masing-masing kita bagi 2. 10 dibagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. 5/6. Kita cocokkan apakah 5/6 sama dengan 5/4? Jawabannya tidak sama. Karena tidak sama, maka tidak proporsional. Jadi gambar B tidak proporsional dengan gambar A. Sekarang menentukan rasio gambar C. Panjangnya 15 cm, lebarnya 12 cm, maka 15/12 masing-masing kita bagi 3. 15 dibagi 3 adalah 5, 12 dibagi 3, 4. Nah, kita bandingkan antara gambar A 5/4 dan gambar C 5/4 juga rasionya, maka sama. Karena rasionya sama, maka gambar C ini adalah proporsional. Proporsional dengan gambar A, maka gambar C itu proporsional dengan gambar A. Sekarang kita cek gambar D. Panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm, berarti rasionya 10/6, masing-masing kita bagi 2. 10 dibagi 2, 5, 6 bagi 2, 3. Jadi kita cek lagi apakah 5/4 sama dengan 5/3? Tidak sama, sehingga gambar D itu tidak proporsional. Sehingga jawabannya gambar mana yang proporsional dengan gambar A, yaitu gambar C. Jawaban yang A adalah gambar C. Pertanyaan yang B, jika panjang dibuat tetap dan lebar dibuat 3 kali, apakah gambar baru tetap proporsional? Nah, gambar C ini kalau panjangnya itu tetap, tapi lebarnya dibuat 3 kali, jadi segini, terus ditambah lagi sampai 3 kali. Jadi gambarnya seperti ini ya. Apakah gambar C itu akan tetap proporsional dengan gambar A? Tentu saja tidak proporsional, karena kedua panjang dan lebarnya tidak dikalikan dengan seimbang, sehingga gambarnya itu akan sangat-sangat memanjang ke atas dan membuat rasionya berbeda sehingga tidak proporsional. Selanjutnya, jadi itu materi tentang proporsional. Sekarang ada pertanyaan pemantik lagi. Perhatikan gambar, foto, dan lukisan berikut. Ini fotonya yang kecil, lukisannya yang besar ya. Pernahkah kamu membuat lukisan berdasarkan sebuah foto? Bagaimana sih konsep rasio diterapkan dalam memperbesar atau memperkecil suatu ukuran? Nah, kalau foto diubah menjadi sebuah lukisan yang besar ini, berarti kan kita perbesar ya. Nah, ternyata ada konsep rasio loh yang diterapkan di sana. Nah, bagaimana sih konsep rasio tersebut diterapkan? Kemudian, apa itu faktor skala?
apa itu faktor skala dan bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor skala. Oke, selanjutnya kita membahas tentang faktor skala. Faktor skala adalah besaran yang menunjukkan ukuran perbesaran atau pengecilan suatu bentuk yang sebangun. Rumus dari faktor skala yaitu ukuran setelah diperbesar atau diperkecil dibagi ukuran sebelum diperbesar atau diperkecil. Jadi kata kuncinya adalah setelah dibagi sebelum. Nah, untuk gambar nomor 1 ini persegi panjang orange diperbesar ukurannya. Kemudian yang ditanya adalah faktor skalanya. Kita jawab faktor skala rumusnya adalah ukuran setelah dibagi ukuran sebelum. Ukuran setelahnya boleh kita pakai panjang atau lebarnya. Boleh kita pakai panjangnya ya. Panjangnya setelah diperbesar itu 20 cm dibagi sebelum diperbesar panjangnya adalah 4. Berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi faktor skalanya adalah 5. Jadi faktor skalanya adalah 5 artinya dikali 5. Nomor 2, persegi panjang warna merah itu diperkecil ukurannya. Kita tentukan faktor skala. Faktor skala adalah ukuran setelah dibagi ukuran sebelum. Setelah diperkecil, ukuran panjangnya adalah 14, maka 14 per. Sebelum diperkecil, ukurannya adalah 28 per 28. Masing-masing kita perkecil, kita bagi 14. 14 dibagi 14 1, 28 dibagi 14 2. Jadi faktor skalanya adalah 1 per 2. Jadi dikali 1 per 2. Inilah cara mengerjakan faktor skala. Sekarang soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah gambar KTP diperbesar. Sebuah KTP berukuran 5 cm dikali 8 cm. Artinya panjangnya 5 cm, lebarnya adalah 8 cm. Atau boleh kita sebut panjang dan lebarnya seperti itu. Jika KTP akan diperbesar 4 kali dari ukuran semula, maka tentukan panjang dan lebar KTP setelah diperbesar. Oke, kita ralat ya. Panjangnya yang lebih panjang aja. Ini panjangnya 8 cm, lebarnya 5 cm. Ukuran panjang dan lebar KTP setelah diperbesar. Nah, yang ditanya panjang setelah diperbesar yang ini dan lebar setelah diperbesar. Nah, katanya diperbesar berapa kali? Diperbesar 4 kali. 4 kali diperbesar. Oke, sekarang kita jawab yang A. Panjang setelah diperbesar. Panjang setelah diperbesar berarti apa? Berarti tinggal kita kalikan saja. 4 dikali panjang semula. Kenapa 4? Karena KTP-nya diperbesar 4 kali. 4 dikali panjang semulanya adalah 8 cm. 4 kali 8 adalah 32 cm. Sekarang kita cari lebar. Lebar setelah diperbesar. Lebar setelah diperbesar berarti faktor skalanya itu 4. 4 dikali lebar semula. Berarti 4 dikali lebar semulanya adalah 5. 4 kali 5 adalah 20 cm. Maka ini kita sudah jawab pertanyaan yang A. Panjangnya 32 cm, lebarnya 20 cm. Di sini 32 cm, lebarnya adalah 20 cm. Ini KTP yang kita perbesar. Nah, sekarang pertanyaan yang B. Ditanya keliling KTP. Keliling KTP setelah diperbesar. Apa rumus keliling persegi panjang? Keliling persegi panjang adalah panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar atau 2 kurung buka panjang tambah lebar sama dengan 2 kurung buka panjangnya 32, lebarnya adalah 20. Berarti sama dengan 2 dikali 32 tambah 20, 52. 2 kali 52 adalah 104. Satuannya cm. Jadi keliling KTP adalah 102 cm. Selanjutnya faktor skala lagi. Perhatikan diagram pembuatan ekoenzim. Wadah dengan ukuran tertentu digunakan untuk menampung 1 takaran gula merah, 3 takaran sampah organik, dan 10 takaran air. Jika ada 3 takaran gula merah, 8 takaran sampah, dan 20 takaran air, berapa wadah ekoenzim yang dapat dibuat? Nah, ini ya. Untuk membuat satu wadah ekoenzim ini dapat ukurannya seperti yang ada di gambar ini. Nah, berarti kan kalau satu wadah ya. Satu wadah itu akan bisa menampung 1 gula merah. 1 gula ditambah apa? 3 sampah
ditambah dengan 10 air. Nah, berarti kalau kita mau cari 2 wadah, berarti kan tinggal dikalikan 2 saja ya, dikali 2. Berarti 2 gula, 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6 sampah, 10 kali 2, 20 air. Kalau 3 wadah, berarti kan ini dikali 3. 1 kali 3, 3 gula, ditambah 3 kali 3, 9 sampah, ditambah 10 kali 3, 30 air. Nah, kita cocokkan dengan ukuran yang kita punya. Yang ada, bahan yang ada ya. Bahan yang ada itu apa? 3 gula. Yang ada itu 3 gula. Tambah 8 sampah. Ditambah 20 air. 20 air. Nah, kalau kita mau bikin 3 wadah cocok nggak? Oh, gulanya cocok. Sampahnya juga cocok. Sampahnya nggak cocok karena kan yang tersedia cuma 8, sedangkan kita butuh 9. Nah, ini nggak cocok. Kalau airnya juga kita cuma punya 20, tapi dia mintanya 30, berarti tidak cocok. Berarti kalau 3 wadah itu tidak terpenuhi ya di sampah dan airnya. Kalau 2 wadah coba. Kalau 2 wadah, dia kan butuh 2 gula, kita punya 3 gula. Dia butuh 6 sampah, kita punya 8 sampah, cukup. Dia butuh 20 air, kita punya 20 air. Berarti ketiga-tiganya cukup. Berarti wadah ekoenzim yang dapat dibuat adalah 2 wadah. Yang cukup, tiga-tiganya itu 2 wadah. Kalau 3 wadah tidak mencukupi di sampah dan air. Seperti itu ya. Nah, ini setelah mempelajari video ini, kamu dapat mengerjakan 5 soal yang ada di LKPD. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Setelah kamu mengerjakan LKPD, kumpulkan LKPD tersebut kepada guru, kemudian untuk dinilai. Setelah dinilai, nanti kamu akan mengerjakan soal asesmen formatif. Semoga apa yang dijelaskan pada video ini dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.